bahwa ibadah pada pagi hari ini kami mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan kasih-Nya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita bisa ketemu lagi sama-sama. Saya undang Bapak Ibu Jemaat sekalian untuk sama-sama datang beribadah kepada Tuhan di tempat ini. Sebelumnya kita akan bacakan bacaan bertanggapan. Saya akan bacakan bagian P, kemudian Bapak Ibu Jemaat membaca bagian J, dan apabila ada P dan J kita baca bersama-sama. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Bersama-sama, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Puji nama Tuhan, biarlah hanya segala kemuliaan bagi Allah. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seluruh
Oleh sebab itu Tuhan, kami boleh datang kepada Allah yang maha tinggi. Biarlah kami datang Tuhan, membawa hati kami, membawa hidup kami kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Karena Engkau telah menyelamatkan kami, maka kami boleh hidup untuk melayani-Mu Tuhan. Bukan kami melayani-Mu supaya kami boleh terima keselamatan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada hari ini dari awal hingga pada akhirnya. Biarlah boleh menyenangkan hati Tuhan dan memberkati jemaat yang ada. Terima kasih Tuhan, kami siap memulai. Biarlah Tuhan yang berkehendak dari awal hingga pada akhirnya. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat dipersilakan untuk duduk. Seringkali dalam mengiring Tuhan, kita menemukan banyak kesulitan, banyak hambatan. Kita terhimpit dan kita mempertanyakan di mana Tuhan. Bapak Ibu jemaat, saya ingin kita merenungkan pujian ini untuk memujikannya sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Bahwa tidak peduli seberapa banyak harga yang kita bayar, kita tidak akan pernah bisa membalas cinta kasih Tuhan. Oleh sebab itu mari kita datang, kita bersyukur kepada Tuhan. Dan kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lebah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Biarlah musik saja memuji Tuhan. Saya memberikan kesempatan pada Bapak Ibu jemaat sekalian untuk berdoa di hadapan Tuhan. Ingatlah betapa besar kasih Tuhan kepada engkau dan saya. Terkadang dunia menggoda kita dan menarik kita jauh dari Tuhan. Namun mari kita ingat kebaikan Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kau dan saya. Dan janjinya tetap bahwa Dia akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Mari sama-sama pujikan refnya. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sungguh Tuhan, kami bersyukur
kalau kami terus setia kepada Engkau Tuhan. Kami tidak tahu seberapa panjang kami ada di dunia ini Tuhan, seberapa lama kami hidup. Tapi biarlah Tuhan kami boleh hidup dengan mengasihi Tuhan, tetap mempertahankan iman setia kami kepada Tuhan, sampai pada Tuhan panggil kami pulang. Biarlah Tuhan kami boleh berkomitmen bahwa kami akan terus setia kepada Engkau Tuhan. Kami akan terus melayani Engkau Tuhan, baik atau tidak baik keadaan kami. Karena kami tahu Tuhan, kami sudah mendapatkan keselamatan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita ikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Tanggal tua tetap sukacita, amin. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Amin. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku
Lelah memuji Tuhan Bapak Ibu. Kita pujikan. Jangan lelah, dengan lebih sukacita lagi. Bersamamu Tuhan yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Amin. Menjadi siap dibangun atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi kita pujikan. Bersamamu Tuhan yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Amin. Menjadi siap dibangun atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun. Sekali lagi, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Marta, mari kita siapkan hati kita dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Kita pujikan besar anugerah-Mu. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah.
menghadap, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagi sungguh besar, besar anugerah-Mu berlimpah, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu berlimpah, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Selanjutnya kami serahkan kepada Pendeta Marta. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, kita sudah di dalam minggu terakhir di bulan Januari ya. Kita boleh melihat bagaimana anugerah Tuhan yang tidak pernah berkesudahan, kasih setianya ya. Bagaimana Tuhan sudah memimpin sampai akhir bulan ini dan sebentar lagi kita sudah akan memasuki bulan Februari ya. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita akan bersama-sama masuk di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk Tuhan yang mempercayakan kepada kami kehidupan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk hari ini, di mana Tuhan juga memberikan kesempatan untuk kami boleh bersama-sama beribadah. Tuhan, kami rindu Engkau yang berbicara, Engkau sendiri akan menyatakan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, supaya firman Tuhan Kau terjemahkan dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Juga hamba-Mu dengan segala keberadaannya, dengan segala keterbatasannya. Mohon anugerah Tuhan, mohon kuasa Roh Kudus Tuhan. Mohon Tuhan pakai mulut bibirnya untuk menyatakan kebenaran Tuhan. Dan Tuhan yang dimuliakan hari ini dan seterusnya. Dan bahkan setiap kami sungguh-sungguh boleh mengalami firman Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mempercayakan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu, hanya dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama-sama melihat Alkitab kita dalam kitab Galatia pasal yang kedua. Galatia pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Galatia pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10, demikianlah firman Tuhan. Paulus diakui oleh para rasul. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusupkan masuk
yaitu mereka yang menyelundup ke dalam bentuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi saat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku, tetapi sebaliknya setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat, karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Sekian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya membaca dan kemudian merenungkan, tetapi mari kita belajar untuk menjalankan, mempraktekkan itu kehidupan kita sehari-hari. Saudara kasih oleh Tuhan, bahwa kalau kita melihat bahwa kehidupan kita itu adalah suatu anugerah. Seperti tadi kita nyanyikan, sebagaimana aku ada, ya. Anugerah Tuhan yang begitu besar yang Tuhan berikan kepada kita. Dan bukan hanya kehidupan itu adalah anugerah, tetapi kehidupan itu sebenarnya adalah suatu kepercayaan. Saudara, hari ini saudara hidup itu karena dipercaya oleh Tuhan. Hari ini untuk hidup di dalam dunia ini. Sampai hari ini ada Tuhan yang mempercayakan saudara untuk kehidupan itu. Maka oleh sebab itu kehidupan yang Tuhan berikan ini harusnya diisi dengan penuh satu tanggung jawab. Bukan sekedar hanya hidup, bukan sekedar kita ada, tetapi bagaimana kita mempertanggungjawabkan hidup kita ini kepada Tuhan. Bagaimana mempertanggungjawabkan hidup kita ini kepada Tuhan, Sang Pemberi daripada kehidupan itu. Saudara, kalau diisi dengan penuh tanggung jawab, maka kita harus menyadari. Menyadari apa? Bagaimana hidup itu adalah satu kepercayaan. Maka kalau hidup itu adalah satu kepercayaan, maka saya akan menjaga bagaimana hidup itu, bagaimana menyenangkan Tuhan, bagaimana menjaga hidup ini bisa menjadi berkat bagi orang lain, bisa menyenangkan bagi orang lain. Bukan hanya terus hidup ini untuk saya, hidup ini untuk saya nikmati, tetapi bagaimana hidup ini bisa ditransferkan kepada orang lain, bagaimana hidup ini kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, kalau dikatakan kita melihat tadi adalah tema kita adalah dipercayakan, ya, dipercayakan pelayanan mulia. Saudara, kata dipercayakan ini itu merupakan satu kepercayaan. Dipercayakan itu satu kepercayaan. Satu kepercayaan apa? Kepercayaan di mana misalkan kita diberikan suatu kepercayaan, seperti hari ini saya diberikan satu kepercayaan untuk bisa untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara, pada waktu saya diberikan kepercayaan ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, maka kepercayaan ini adalah kepercayaan yang mahal, saudara, mahal harganya. Tidak mungkin orang lain tidak mendapatkan kesempatan ini. Saudara mungkin diberikan kesempatan kepercayaan untuk memimpin puji-pujian, menjadi WL. Diberikan suatu kepercayaan untuk bisa menjadi pemusik. Diberikan kepercayaan banyak hal di dalam kehidupan kita. Dan kepercayaan itu adalah kepercayaan yang sangat mahal. Maka saudara, kalau kepercayaan ini adalah kepercayaan yang mahal, maka harusnya kita bisa menjaga kepercayaan ini dengan baik. Bagaimana kita bisa mempersiapkan pada waktu kita diberikan kepercayaan ini. Kalau saya ini bagaimana menyampaikan kepercayaan, bagaimana saya mempersiapkan, bagaimana saya memikirkan apa yang Tuhan mau untuk saya sampaikan, kebenaran firman Tuhan apa yang saya akan bisa sampaikan. Demikian juga tentunya
WL juga pada waktu diberikan kesempatan untuk memimpin satu puji-pujian, tentunya sudah dipikirkan apa ya yang sebenarnya ingin Tuhan mau untuk kita bersama-sama memuji Tuhan hari ini. Bagaimana suasana dalam ibadah ini menjadi satu ibadah yang sungguh-sungguh di mana Tuhan ada dan bersama-sama dengan kita, dan kita merasakan kehadiran daripada ibadah itu. Dan kepercayaan itu yang Tuhan berikan kepada kita, kita tentunya tidak menyalahgunakan kepercayaan yang Tuhan berikan ini. Kita dengan sembarangan, pokoknya Pak ya sudah biasalah saya memimpin pujian lah, sudah biasalah saya mengiring musik, ya sudah, pokoknya saya ya sudah melakukan apa yang Tuhan berikan kepada saya. Tapi sebenarnya bahwa kita sungguh-sungguh mempersiapkan dengan baik dan tidak menyalahgunakan kesempatan ini, dan sehingga menimbulkan akan kehancuran. Ada orang yang mengatakan bahwa kepercayaan itu seperti membangun satu tembok. Saudara, tembok ini tentunya yang ada di gereja ini pada waktu dibangun tentunya dengan berlapis-lapis bata gitu, yang disusun ya. Dan tentunya orang-orang yang ahli untuk bisa membangun tembok ini, yang bisa dipercaya untuk membangun tembok ini. Kalau tidak dibangun dengan orang yang sembarangan, maka sebentar akan bisa kena goncangan, bisa runtuh gitu ya. Jadi kalau kita melihat di sini tuh waktu itu saya lihat pakai tiang pancang ya, saya ingat-ingat pada waktu membangun gereja ini, sehingga benar-benar kuat. Di mana diberikan, karena di daerah sini kan tanah bergerak gitu ya. Bagaimana bisa kuat gereja ini, sehingga kita melihat sudah sekian lama gereja ini berdiri, dan gereja ini bagaimana Tuhan yang berikan dan mempunyai bangunan yang begitu indah dan sampai hari ini boleh ada. Saudara, seperti membangun tembok yang penuh proses, penuh waktu di dalam membangun akan semuanya ini. Saya teringat pada waktu mempersiapkan ini, kepercayaan juga seperti yang kita melihat Tuhan Yesus memberikan talenta ya, mempercayakan talenta kepada orang. Talenta-talenta yang diberikan kepada orang-orang itu berbeda-beda. Ada yang Tuhan kasih 5 talenta, ada yang kasih 2 talenta, dan ada yang Tuhan kasih 1 talenta. Saudara, perbedaan talenta itu juga merupakan satu perbedaan daripada pola pikir daripada orang-orang yang menerima daripada talenta itu. Saudara, dari ketiga orang-orang yang dipercayakan Tuhan talenta-talenta yang ada, itu ada perbedaan mindsetnya, ada perbedaan pola pikirnya. Mereka bagaimana, ada yang mengusahakan, mengupayakan talenta itu sehingga berkembang gitu ya. Yang 5 mengusahakannya sehingga dapat 5 lagi. Yang 2 mengusahakannya tambah 2 lagi. Tetapi kita melihat yang 1, ternyata mereka tidak mengusahakan talentanya itu. Mereka membiarkan, bahkan mereka mempunyai pemikiran yang jahat gitu ya. Bahkan menuduh bahwa Tuhan yang memberikan kepercayaan ini jahat. Masa aku cuma dikasih 1 talenta, yang lain 5 talenta. Mungkin orang yang punya 5 talenta ini bisa juga, wah kalau saya dapat 5 talenta, saya tak ongkang-ongkang kaki saja, saya tidak usah mengusahakan, saya tak enak-enak saja, saya menikmati 5 talenta itu. Tetapi kita melihat bagaimana orang yang 5 talenta itu benar-benar mengusahakan, yang bahkan 2 itu mengusahakan dengan baik, tetapi yang 1 ini tidak mengusahakan dengan baik, sehingga tuannya pada waktu kembali dan minta pertanggungjawaban kepada orang-orang yang diberikan talenta itu. Kalau orang-orang yang dengan setia, dengan mengusahakan, dia mengatakan, engkau adalah setia dalam perkara yang kecil, maka aku akan memberikan lagi perkara-perkara yang besar. Tapi orang yang hanya 1 talenta tidak mengusahakannya itu, maka pun dia akhirnya disuruh memberikan talenta itu kepada yang 5 talenta. Saudara, itulah kalau kita melihat kepercayaan itu juga seperti talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Rasul Paulus dalam kehidupannya, kalau kita melihat dalam Galatia pasal yang kedua ini, sebelum Galatia pasal yang kedua ini, di dalam ayat yang pertama dikatakan, di mana Rasul Paulus mengatakan, dari Paulus seorang rasul
bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Di sini kita melihat bagaimana Paulus memperkenalkan dirinya sebagai seorang rasul. Saudara, dia sadar bahwa dia menjadi seorang rasul bukan karena dirinya sebagai seorang rasul. Dia karena dia mampu, karena dia punya segala-galanya, maka Tuhan percayakan dia sebagai seorang rasul. Tetapi dia mengatakan, bukan karena manusia yang mengangkat aku, tetapi Yesus Kristus dan Allah Bapa yang mengukuhkan jabatannya. Saudara, itulah Rasul Paulus. Dia sadar, dia menyadari bahwa apa yang diberikan, apa yang dipercayakan menjadi seorang rasul, itu bukan karena manusia, tetapi hanya karena Allah yang memberikannya itu. Maka pada waktu dia tahu dan menyadari akan kepercayaan yang Tuhan berikan itu, maka dia sungguh-sungguh di mana pada waktu itu Paulus itu pada masa lalunya adalah orang yang ingin membinasakan orang-orang Kristen, bahkan ingin membunuh, dan pada waktu sedang di mana dia ingin merencanakan membunuh, membinasakan orang-orang pengikut-pengikut Tuhan, murid-murid Tuhan. Dan pada saat itulah Tuhan menangkap dia. Tuhan memanggil dia menjadi seorang rasul, dan Tuhan memakai dia menjadi alatnya. Saudara, saat hatinya yang berkobar-kobar untuk mengancam dan juga membunuh murid-murid Tuhan di dalam sedang menjalankan tugasnya ke Damsyik, dan disitulah Tuhan memanggil dia, disitulah Tuhan menangkap dia, disitulah Tuhan menemukan dia menjadi alat di tangannya. Dan kalau kita melihat dengan perjumpaan pribadi Rasul Paulus itu, yang dulunya adalah Saulus, namanya Saulus kemudian dikatakan Paulus, perjumpaan pribadinya dengan Tuhan Yesus itulah yang pada akhirnya merubah seluruh kehidupan daripada Paulus ini. Dia bukan lagi menjadi orang yang pola pikirannya hanya untuk untung dirinya sendiri, tetapi ada suatu perubahan di dalam kehidupannya. Dia di dalam kehidupan Rasul Paulus, Tuhan memilih dia, bahkan memilihnya secara spesial. Saya katakan sangat spesial, kenapa? Karena menjadi rasul itu tidak sembarangan, saudara. Ya, menjadi rasul itu harus bersama-sama, setidaknya harus bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Karena pada waktu Tuhan Yesus melayani, dia harus ada bersama dengan dia. Nanti karena mereka ini adalah saksi matanya daripada Tuhan Yesus. Pada waktu nanti Tuhan Yesus akan menyerahkan diri, mengorbankan hidupnya bagi kita semuanya. Dia juga akan bersama-sama dengan dia, bahkan sampai mati, bangkit. Itu rasul itu harus bersama-sama dengan dia. Karena pemberitaannya adalah tentang Yesus ini, maka dia harus bersama-sama dengan Tuhan Yesus ini. Dan semuanya itu adalah fakta, ya. Jadi bukan hanya katanya, tetapi karena rasul itu sudah bersama dengan Yesus, maka apa yang dikatakannya, apa yang dilihatnya, itulah yang disaksikan kepada orang lain. Sehingga rasul-rasul adalah menjadi saksi mata yang harus bisa menyebarkan akan kabar baik itu. Tetapi kalau kita melihat Paulus menjadi rasul itu karena perjumpaannya dengan Tuhan Yesus. Pada waktu itu kita melihat bagaimana panggilan khusus yang Tuhan berikan kepada Paulus ini. Di mana pada waktu itu pada waktu dia ke Damsyik itu, kemudian akhirnya dia bagaimana ada sinar yang menyinari, yang begitu mengelilingi akan daripada Saulus ini. Sehingga pada akhirnya dia tidak tahan, ya. Dan kemudian dia sampai jatuh. Dan pada waktu itulah dia disuruh bangun, dan pada waktu itu suruh pergi ke kota, ke dalam kota. Dan pada waktu dia membuka matanya, dia tidak bisa melihat. Tetapi Tuhan mengatakan, ada yang akan menolong kamu, pergilah ke sana. Dan pada waktu itu Ananias diberikan kepada Tuhan supaya dia menumpangkan tangannya kepada Saulus ini.
Sehingga Saulus ini pada waktu melihat sinar yang besar itu, sinar yang begitu membuat dia matanya buta itu, sampai dia mengatakan, dan kemudian Tuhan mengatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dia mengatakan, siapa itu Tuhan? Dan kemudian Tuhan mengatakan, akulah engkau yang aniaya itu. Dan pada waktu dia disuruh pergi, maka dia pergi. Kalau dia tidak pergi, maka dia tidak akan mendapatkan keselamatan ini. Pada waktu dia pergi dan berjumpa dengan Ananias, dan itulah Tuhan memakai Ananias untuk menumpangkan tangannya kepada Saulus, sehingga Saulus bisa melihat. Bukan hanya melihat, dan Tuhan Yesus ada kepenuhan Roh Kudus di dalam Saulus ini. Saudara, Saulus bukan hanya menjadi Paulus yang kemudian mendapatkan anugerah Tuhan, mendapatkan anugerah keselamatan, di mana Tuhan memakai dia untuk menyatakan kebenaran, menyampaikan kabar baik. Tetapi Paulus juga berani berbeda karena Injil. Saudara, dan tidak mau diperhamba. Kalau kita melihat di dalam Galati pasal yang kedua tadi dikatakan, tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Jadi dia fokus kepada Injil, dia fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Kalau ada orang-orang yang ingin menyelewengkan Injil itu, dia lebih baik dia berani untuk menolaknya. Saudara, jarang ada orang-orang yang berani untuk menolak ini. Seringkali kita menjadi orang-orang yang manut, yang menurut, yang menyenangkan orang, bukan menyenangkan apa yang Tuhan mau. Tetapi hari ini kita belajar seperti bagaimana Paulus ini berani berbeda karena Injil. Karena Injil yang menguasai dia, karena firman Tuhan yang menguasai dia, maka dia berani untuk berbeda. Dia tidak menyenangkan orang karena menyenangkan orang, menyenangkan yang bisa membuat hati orang senang. Tetapi yang utama adalah Tuhan dulu yang senang, Tuhan yang dipermuliakan. Sehingga akhirnya Saulus itu benar-benar dipakai oleh Tuhan. Saudara, bagaimana di dalam setiap kehidupan kita menghidupi panggilan kita ini? Bagaimana pelayanan kita yang selama ini, bagaimana menguji dalam setiap kehidupan kita? Apakah kita membuktikan bahwa Tuhan itu memanggil kita menjadi anak-anaknya untuk bisa juga menyatakan kebenaran itu kepada orang lain dan berani untuk menyatakan kebenaran kepada orang lain? Sudah, kita tidak dipanggil sebagai rasul. Kalau rasul sekarang sudah tidak ada rasul, ini ya. Tetapi kita melihat di sini kita adalah mempunyai panggilan yang sama. Panggilan yang sama apa? Dalam Matius pasal yang ke-28. Untuk mengabarkan kebenaran Injil ke seluruh, kabar baik ke seluruh dunia. Bukan hanya mengabarkan kabar baik, tetapi kita juga adalah surat-surat yang terbuka di dalam kitab Korintus. Ya. Kita adalah surat-surat yang terbuka yang bisa dibaca oleh orang lain. Apakah kita bisa dibaca oleh orang lain? Di dalam setiap kehidupan kita, aktivitas kita hari-hari, apakah kita juga bisa dibaca oleh orang lain? Apakah orang lain melihat bahwa apa yang kita katakan dan apa yang dilihat dalam setiap kehidupan kita tetap sama? Ataukah orang lain melihat di gereja dan di luar tetap sama? Dan itulah di mana kita terbuka supaya orang lain akhirnya mengenal Kristus dalam kehidupan kita. Fokusnya adalah Tuhan dan bagaimana kita menyenangkan Tuhan meski harus berbeda. Saudara, meski harus berbeda, kita harus pertama mengutamakan Tuhan. Dan kemudian kita juga menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan manusia. Menyenangkan manusia bisa, tetapi terlebih dahulu adalah apakah itu menyenangkan Tuhan. Kalau itu menyenangkan Tuhan, maka kita akan melakukan semuanya itu. Saudara, perjumpaan Paulus dengan Tuhan merupakan satu anugerah yang tadi saya katakan. Maka Paulus menyadari sebagai seorang rasul yang hanya karena anugerah itu, maka Tuhan mempercayakan padanya untuk memberitakan Injil dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Bahkan dia katakan,
saya akan melakukannya dengan sungguh-sungguh dan akan lebih keras lagi seperti tadi ya di dalam pembacaan tadi, bacaan tanggapan ya. Di mana kita ini kalau Tuhan sudah mempercayakan kepada kita, saya akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Bahkan lebih keras lagi dibandingkan dengan orang lain. Semangat kita itu lebih daripada yang lain. Sudah bayangkan kalau saya pikirkan kalau semuanya itu punya semangat yang sama, spirit yang sama. Jadi ya, punya kerinduan yang sama bahwa saya ini harus lebih keras bekerja dibandingkan dengan mereka, dibandingkan dengan orang-orang di sekitar kita. Entah kita ini seorang pekerja-pekerja di tempat kerja kita, entah ini kita pelayan-pelayan Tuhan, entah ini kita ada di dalam studi, belajar. Kalau kita ini semuanya bisa mengerjakan dengan sekeras mungkin, dibandingkan dengan yang lain. Bukankah itu menjadi satu kesaksian yang hidup? Menjadi kesaksian bagi banyak orang. Ternyata ada bedanya orang yang percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh pengenalan yang sungguh-sungguh pada Tuhan dengan orang-orang yang hanya KTP di dalam KTP-nya Kristen itu. Saudara, perjumpaan itu sangat penting dalam setiap kehidupan kita. Seperti 1 Korintus 15 ayat yang 10 tadi. Dan kasih karunia Allah lah yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara, kasih karunia itu yang membuat kita apa? Untuk bekerja lebih keras. Karena kita sudah mendapatkan kasih karunia, maka kita tidak membiarkan kasih karunia itu dengan sia-sia. Tetapi kita akan berusaha melakukannya dengan sekuat tenaga. Dan bahkan kasih karunia itulah yang kemudian menyertai dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam Filipi pasal 3 ayat 8 dikatakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, Rasul Paulus setelah dia benar-benar berjumpa dengan Tuhan, mengalami Tuhan dalam kehidupannya, dia bukan lagi seorang pembunuh, dia bukan seorang lagi yang membuat orang lain sakit hati, dia bukan menjadi seorang yang kemudian bisa mengecewakan Tuhan dalam hidupnya, tetapi kemudian dia bahkan melihat bahwa segala sesuatu yang lalu itu kuanggap rugi karena pengenalanku kepada Kristus. Apa segala sesuatunya itu? Saudara, kalau kita melihat bahwa Paulus ini adalah orang yang terpandang. Bukan hanya orang yang terpandang, dia juga orang yang berpendidikan. Dia bahkan belajar dari seorang imam besar ya, dari Gamaliel yang begitu seorang yang berpendidikan. Bukan itu saja, kalau tidak bisa bukan berarti dia kalau tentunya dia seorang yang pandai, yang pintar untuk ini. Tetapi kita melihat bahwa pada waktu dia mengenal Kristus, pengenalannya itu boleh dikatakan itu lebih penting dan lebih mulia daripada semua yang aku miliki. Dan bahkan dikatakan semuanya itu adalah dianggap sampah. Saudara, kalau sampah itu berada di mana? Apakah sampah itu ada di brankas? Apakah sampah itu ada di lemari? Sampah adalah di tempat sampah, di tempat-tempat kotor itu. Maka Rasul Paulus sampai mengatakan bahwa semuanya itu kuanggap sampah. Padahal seorang yang begitu luar biasa tentunya, dia berani mengatakan itu kuanggap sampah. Karena apa? Mengenal Kristus itu lebih mulia. Dengan mengenal Kristus itu maka dia mengusahakan dengan sungguh-sungguh, melakukan dengan sungguh-sungguh dengan kerja keras. Tidak main-main pada menjadi orang Kristen. Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Dan apakah kita mengusahakan dengan sungguh-sungguh kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita? Yang menjadi perenungan pada kita hari ini. Berapa lama kita mengenal Kristus dalam hidup saudara dan saya? Mungkin kita sudah bertahun-tahun kita mengenal Kristus, bahkan sejak lahir, sejak kecil gitu ya. Berapa lama kita sudah bergereja di Kalam Kudus ini? Dan apa posisi saudara di dalam
anggota tubuh Kristus. Setiap kita ini apa yang menjadi posisi kita? Apa yang menjadi posisi kita sebagai tubuh Kristus itu? Sudahkah seperti Rasul Paulus mengatakan, aku akan bekerja keras dengan sungguh-sungguh mengusahakan dibandingkan dengan yang lain? Apakah kita sungguh-sungguh menghidupi kekristenan itu sehingga orang lain bisa membaca seperti kita sebagai surat Kristus yang terbaca oleh sekitar kita? Saudara, dipercayakan pelayanan itu tidak mudah. Saudara, dipercayakan pelayanan itu perlu ada pengorbanan. Belum tentu kita bisa diterima di dalam pelayanan itu. Ya. Dipercayakan pelayanan itu mungkin kita harus mengeluarkan apa yang kita punyai, bukan hanya tenaga, waktu, gitu ya. Mungkin uang kita harus keluarkan. Kalau mungkin kita pelayanan pasti persiapan, tidak mungkin Pak Adi ya, tidak mungkin kan langsung hari ini langsung bisa memimpin, gitu ya. Tentu ada persiapan, harus datang sebelumnya, mungkin hari Sabtu ya atau hari apa, latihan dulu, gitu ya. Tentunya dari jauh ke sana datang ke sini ada yang bensin yang harus kita keluarkan. Ya. Apakah apa yang kita keluarkan itu dibandingkan dengan pengorbanan Kristus yang sudah memberikan dirinya, darahnya yang sudah diserahkan kepada kita? Apakah kita bisa membandingkan apa yang kita keluarkan dengan pengorbanannya? Karena pengorbanan Kristus tidak bisa dibandingkan dengan apa yang kita lakukan. Seberapa banyak kita lakukan dan kerjakan, itu tidak bisa menutupi harga yang begitu mahal, darahnya yang diserahkan bagi saya dan saudara. Maka saudara, kalau hari ini saudara diberikan satu kepercayaan, biarlah kita menjadi orang-orang yang berusaha bekerja dengan keras, fokus kepada Tuhan. Saudara, saya bayangkan kalau semua dari anggota jemaat, setiap kita yang ada di tempat ini, setiap pelayan-pelayan Tuhan, saya secara pribadi, kalau kita mengusahakan dengan sungguh-sungguh bagaimana kita fokus kepada Tuhan, saudara, maka saya percaya setiap kita akan sungguh terus mengenal dan mengenal akan kasih-Nya. Dan gereja ini akan terus bertumbuh, mengalami pelipat gandaan daripada orang-orang yang ditebus, orang-orang yang datang kepada Tuhan. Saudara, Sabtu kemarin kebetulan saya pagi ikut di dalam webinar Zoom ya, Zoom di dalam tentang leadership, di mana orang itu yang sebagai pembicaranya itu membuat buku gitu ya, membuat buku tentang TML gitu ya, Theocentric Motivation Leadership, dan bagaimana Tuhan dikatakan, dia mengatakan kenapa buku itu sampai muncul gitu ya. Seorang yang ternyata seorang yang Tuhan taruh di dalam hatinya, yaitu Bapak Eloy ini, dan bahkan sudah dipakai di beberapa daerah negara gitu ya, bahkan di luar negeri Tuhan pakai, dan untuk menjadi pembicara, dan bagaimana Tuhan taruh ya hidupnya, hatinya ini, bagaimana dia kemudian memikirkan, dikatakan sejak tahun 2000 dia memikirkan berapa persen pegawai mengerjakan seluruh hidupnya. Berapa persen pegawai mengerjakan seluruh hidupnya. Saudara, pada waktu bangun pagi tanpa menunggu dan mengerjakan sungguh-sungguh dengan semangat, dia memikirkan itu. Dan dia mengatakan kalau semua orang-orang ini, pegawai-pegawai, semua orang yang dipercayakan ini bisa mengerjakan, bisa dengan sungguh-sungguh memikirkan
mengerjakan dengan seluruh hidupnya. Tentunya untuk perusahaan-perusahaan akan mendapatkan benefit yang begitu luar biasa, gitu ya. Tetapi kalau mereka tidak mengerjakan dengan sungguh-sungguh, berapa kerugian daripada perusahaan itu. Kemudian kami coba refleksikan ke dalam kehidupan saya secara pribadi. Kalau saya ini tidak mengerjakan secara sungguh-sungguh pelayanan yang Tuhan berikan kepada saya. Kalau setiap kita ini orang-orang yang dipercayai Tuhan di dalam gereja ini tidak mengusahakan dengan sungguh-sungguh, memikirkan dengan sungguh-sungguh pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara, kita akan menjadi gereja yang biasa-biasa saja. Tetapi gereja yang tidak kemudian mempunyai satu spirit yang sama, ya, bukan hanya 1-2 orang, tapi ya spirit yang sama, punya gerakan yang sama, yang padanya ada ledakan-ledakan yang luar biasa. Saudara, ini perlu kita pupuk dengan sungguh-sungguh, dengan semangat yang sungguh-sungguh membangun semuanya itu. Bahkan dengan bangun pagi-pagi tanpa menunggu, mengerjakan sungguh-sungguh dengan semangat. Pada waktu mau kerja dengan sungguh-sungguh, dengan semangat pergi kerja. Pada waktu kita bangun pagi, kita tahu apa yang kita akan lakukan. Saudara, ternyata ada 3P yang harus dimiliki untuk bisa seperti itu. Ada tujuannya, menemukan tujuan hidupnya. Sebenarnya tujuan hidup kita itu apa? Sebenarnya tujuan hidup kita untuk ada di tempat ini apa? Tujuan kita melayani Tuhan itu apa? Kemudian potensi-potensi itu, menemukan potensi-potensi yang terbaik di dalam hidup kita. Dan kemudian belajar dan berkarya dengan penuh gairah. Sehingga akhirnya kita akan bisa bekerja dengan sungguh-sungguh. Tanpa kita punya tujuan yang jelas, tanpa kita menggali potensi-potensi yang kita miliki, dan kita akan tidak bisa melakukan apa-apa. Maka perlu passion, belajar dan berkarya terus dengan satu gairah, karena kita punya tujuan yang jelas. Saudara, saya ini coba mengambil foto ini, gitu ya, yang waktu itu pernah ada dengan anak-anak. Ini adalah gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya di tempat ini, ya. Saudara, bukankah gereja ini yang Tuhan percayakan kepada setiap kita? Gereja ini begitu megah. Ya, kalau di dalam foto kan kelihatan begitu indah gitu ya. Kalau saya lihat, aduh, begitu megah. Apakah kita ini merasakan ini adalah rumah saya, untuk kita bersama-sama yang dipercayakan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan? Apakah kita punya kerinduan yang sama di dalam gereja ini? Ini depannya, saya sampai minta sama penginjil Elizabeth, karena yang lalu saya cari-cari gereja di depan tuh enggak ada, saya cari-cari di ini enggak ada, kemudian saya coba, karena waktu datang Bu Elizabeth itu foto-foto itu gereja ini, ya. Maka saya bilang, ya contoh, saya minta tolong kirim foto gereja, gitu ya. Saudara, gereja yang begitu Tuhan percayakan kepada kita. Dan dalam gereja ini ada pelayanan-pelayanan yang Tuhan juga percayakan kepada kita. Dan dalam gereja ini, setiap kita ada orang-orang yang ada di tempat ini. Siapkah kita di dalam membangun? Bangunan sudah ada. Siapkah kita untuk mengerjakan apa yang Tuhan berikan kepada kita? Dipercayakan pelayanan yang mulia. Itu satu pelayanan yang mulia, saudara, dibandingkan dengan yang lainnya. Seringkali bahwa pada waktu kita dipercayai di dalam pekerjaan kita bisa mengerjakan dengan sungguh-sungguh, karena ada benefitnya, ada upahnya, gitu ya. Tetapi pada waktu kita diberikan pelayanan untuk Tuhan,
apakah kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Meskipun itu tidak ada benefitnya, tetapi justru kita akan mengeluarkan dengan tenaga kita, mengeluarkan apa yang kita miliki, gitu ya. Tetapi apakah kita siap untuk bekerja keras? Siapkah kita untuk fokus kepada Tuhan yang memberikan pekerjaan itu kepada kita? Saudara, mari sebagai jemaat Tuhan Gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya ini, tahun 2024 kita sudah akan di dalam bulan Januari kita sudah akan lewati. Mari kita mengusahakan dengan sungguh-sungguh hari-hari yang kita akan lewati. Kita fokuskan kepada Tuhan yang memberikan kepercayaan itu kepada Tuhan, dan berani berbeda kalau itu adalah kebenaran. Jangan kita menjadi orang-orang yang hanya tetapi melakukan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tapi kita mau menurut apa yang Tuhan inginkan. Kiranya Tuhan yang akan memberkati setiap kita, dan kiranya Tuhan sendiri yang memakai setiap kita menjadi orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang baru kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang bekerja dalam hati kami masing-masing, dan Engkau ya Tuhan yang menyatakan kuasa dan kehendak-Mu, supaya setiap kami punya spirit yang sama, punya kerinduan yang sama untuk bekerja keras untuk Tuhan yang memberikan kepercayaan itu. Karena pekerjaan ini adalah pekerjaan yang mulia, pelayanan yang mulia, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Pelayanan yang sungguh-sungguh, di mana Tuhan sendiri yang sudah menjadi contoh dan teladan bagi kami, mengorbankan hidupnya, mengorbankan dirinya. Hanya kami orang-orang yang berdosa. Siapakah kami kalau kami tidak mau mengerjakan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami? Tolong kami ya Tuhan, kami bisa mengusahakannya dan terus memfokuskan hidup kami kepada Tuhan sang pemberi daripada pelayanan itu. Hanya kepadamu Tuhan kami mau berdoa, dan terus Tuhan bantu kami untuk melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji nama Tuhan. Bersyukur tadi kita sudah mendengarkan firman. Nah, tadi disampaikan oleh Pendeta Marta bahwa tentang talenta. Oleh sebab itu izinkan kami berdua, ini apa ini? A2 ya. Kayak nama baterai A2. Mempersembahkan talenta kami yang tidak seberapa, namun dengan penuh kerinduan bahwa kami ingin menyenangkan hati Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi berkat bagi kita semua. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya
namun tetap percaya. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela menyentuh hati, menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati, menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati, menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Mari kita baca NCC. Saya akan bacakan bagian pertanyaan dan Bapak Ibu bagian jawaban. Penebus seperti apakah yang kita butuhkan untuk membawa kita kembali kepada Allah? Mari kita siapkan yang terbaik, kita akan memberikan persembahan. Mari kita bawa apa yang sudah kita persiapkan dengan sungguh-sungguh, biarlah menjadi kesenangan di hati Tuhan dan boleh dipakai untuk di gereja ini. Tiada terukur kasih setiamu Tuhan. Terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar
kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Mari sama-sama bangkit berdiri. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Sungguh Tuhan, kasih setiamu besar terhadap kami dan tidak terukur Tuhan, betapa kasih-Mu Tuhan, luasnya kasih-Mu Tuhan, dan pengorbanan yang sudah Kau berikan kepada kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Tuhan boleh terima apa yang sudah kami persembahkan, dan Tuhan perhitungkan sebagai sebuah kebenaran di hadapan Tuhan. Tuhan, kami bersatu hati, kami berdoa Tuhan untuk Indonesia damai. Biarlah di tahun 2024 ini Tuhan, sebentar lagi kami akan mengadakan pemilihan umum Tuhan. Biarlah terus Tuhan lihat Indonesia Tuhan, kasih-Mu Tuhan tercurah atas Indonesia, dan biarlah Tuhan sekalipun di antara keluarga ada perbedaan pilihan kepala negara Tuhan, biarlah tidak merebut sukacita kami Tuhan, tidak memecah belah kami Tuhan antar keluarga. Biarlah Tuhan kami selalu memandang kepada salib-Mu, memandang pada kasih-Mu dan pengorbanan-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami boleh hidup sebagaimana Engkau mau, bukan hidup seperti apa yang kami mau Tuhan. Dan terima kasih telah menjadi teladan yang baik bagi kami Tuhan. Dan Kau meninggalkan jejak-Mu Tuhan, sehingga kami tidak tersesat, sehingga kami boleh terus mengikuti jejak-Mu Tuhan. Dan satu saat kelak Tuhan, kami boleh serupa dengan Kau ya Tuhan. Kami berdoa siapapun presiden yang terpilih, biarlah itu dari Tuhan dan Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan, dan Indonesia boleh mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita naikkan doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Marta. Puji Allah sumber berkah, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah belajar pada pagi hari ini
Bagaimana sebagai seorang yang dipercayakan pelayanan mulia, mengerjakan dengan sungguh-sungguh dan fokus kepada Dia yang mempercayakan hidup ini. Dan tidak lagi kita berleha-leha, tetapi mau terus bekerja bagi Tuhan. Dan bahkan terus memuliakan Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Bahkan meskipun berbeda, tetap melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan sekarang pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan melindungi engkau, dan Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, saat teduh bagi kita semuanya. Tuhan memberkati. Selamat pagi jemaat sekalian. Selamat hari Minggu. Kami mewakili majelis hamba Tuhan dan jemaat sekalian mengucapkan terima kasih untuk pelayanan dari Pendeta Marta yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan keluarga Pendeta Marta. Dan terima kasih pula kepada setiap para pelayan Tuhan pagi hari ini, baik itu WL, singer, pemusik, tim multimedia. Tuhan yang memberkati semua. Ada program untuk medical check up untuk tahun ini akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 pukul 7 sampai 11 bertempat di gereja ya. Kalau yang lalu-lalu di sekolah, kali ini di basement. Diadakan di basement. Jadi itu ada pendaftaran sampai sebelum tanggal 14 Februari itu dengan harga 385.000. Kalau sudah lewat 14 Februari kita naikkan 400.000 ya. Mari jemaat Tuhan yang mau cek untuk kesehatan bisa mengikuti program ini. Kemudian untuk persekutuan doa kita setiap hari Rabu. Rabu ini secara onsite ya. Rabu kemarin online kan. Rabu ini onsite di gereja pukul 7 malam. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama berdoa untuk gereja kita. Ya, jimpitan sosial setiap minggunya kita akan adakan. Ya, Bapak Ibu, terima kasih untuk jemaat yang sudah memberikan persembahan. Kemarin kita ada sumbangan, ada persembahan sebesar 20 juta rupiah untuk mobil gereja. Terima kasih untuk persembahan ini, biarlah Tuhan yang memberkati. Dan juga ini ada untuk media sosial dari gereja kita, ada Instagram, WhatsApp, dan YouTube kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.